warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa lagi pada materi Bahasa Indonesia khusus kelas 11 SMA dan Madrasah Aliyah yang mengangkat judul tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun dari sebuah cerita dalam cerpen dari dalam. Artinya dari dalam cerita itu sendiri kita bisa mengetahui apa isi cerita cerpen tersebut. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari dari sebuah cerita. Tema akan berbeda dengan judul. Ya. Misalnya ada cerpen yang berjudul Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Judulnya adalah Kado Istimewa. Namun, temanya adalah kesetiaan seorang bawahan kepada atasan. Contohnya, kado istimewa. Ini adalah judul. Temanya jadi judul akan berbeda dengan tema. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur adalah rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur bisa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, alur maju. Artinya, alur yang menceritakan masa depan. Yang kedua, alur mundur, yang menceritakan masa lalu. Atau kita kenal dengan istilah flashback. Jenis alur yang ketiga yaitu alur campuran. Artinya dia menceritakan masa depan dan sedikit cerita tentang masa lalu. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh biasanya mempunyai watak atau istilahnya penokohan. Tokoh bisa mempunyai watak.
antagonis, artinya seorang tokoh yang mempunyai watak buruk. Kemudian ada watak tokoh protagonis. Yaitu seorang tokoh yang mempunyai watak baik hati. Yang ketiga, watak tokoh yang mempunyai sifat tritagonis. Artinya kedua watak ini dia mempunyai ini adalah watak dari seorang tokoh dalam sebuah cerita, ya. Kemudian unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau setting. Latar bisa berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar yang berupa tempat di sebuah desa atau di pinggiran kota atau di rumah, di kamar, di sekolah, banyak. Itu adalah contoh dari tempat. Kemudian latar yang kedua berkaitan dengan waktu. Waktu tidak mesti pagi, sore, atau siang, malam. Bisa juga waktu berupa beberapa saat kemudian. Atau seminggu yang lalu, ya, atau pada saat itu juga menunjukkan waktu. Sementara suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita bisa berupa suasana sedih, bisa gembira, atau mengharukan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh suasana dari sebuah cerita dalam cerpen. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ada beberapa macam ketika pengarang membuat cerita. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Biasanya dia menggunakan kata aku. Artinya, pengarang menceritakan sang tokoh adalah pemerannya tidak lain tokoh aku, karena dia yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Kemudian, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan yaitu tokoh aku
muncul sebagai pelaku tambahan atau hanya sebagai saksi. Biasanya dia muncul dalam pengantar dan penutup dari sebuah cerita. Kemudian, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yaitu, biasanya dalam sebuah cerpen menceritakan tentang tokoh dia. Selanjutnya, sudut pandang yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Artinya, pengarang hanya menegaskan bahwa apa yang dirasakan, dialami, dan dilihat dan dirasakan oleh sang tokoh, ya, itu adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Terakhir, unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Atau pesan. Dalam sebuah cerita, biasanya seorang pengarang tidak langsung mengungkapkan amanat dari sebuah cerita. Namun ada juga beberapa yang langsung memberikan pesan dari cerita yang disampaikan. Namun ada juga pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Ketika kita selesai membaca cerita tersebut, baru kita akan menyimpulkan amanat yang akan disampaikan dalam cerita yang telah kita baca tersebut. Ya, ini adalah unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Selanjutnya, unsur ekstrinsik dari cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang berada di luar dari sebuah karya sastra. Jika tadi unsur yang membangun cerpen dari dalam, sementara unsur ekstrinsik berasal dari luar karya sastra. Apa saja unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen? Biasanya meliputi latar belakang kehidupan sang pengarang. Misalnya, sang pengarang latar kehidupannya dari keluarga yang kurang mampu, maka cerpen yang dibuatnya, cerita yang dibuatnya otomatis mengisahkan kehidupan keluarganya yang kurang mampu. Atau sang pengarang berasal dari orang yang berkecukupan, maka cerita yang dibuatnya juga biasanya berkaitan dengan kehidupan orang menengah ke atas. Kemudian, situasi sosial budaya ketika sastra itu diciptakan juga mempengaruhi sebuah cerpen. Misalnya bagaimana ketika ada perbedaan antara si miskin dengan si kaya, kehidupan sosial di masyarakat, atau kehidupan sosial yang sedang tren sekarang, misalnya kemerosotan akhlak para remaja, pengaruh budaya asing, itu juga mempengaruhi sebuah cerita dalam cerpen, tapi dia berasal dari luar karya sastra tersebut. Ya. Ini adalah unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen. Demikian materi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pemirsa dan anak-anakku sekalian, untuk mendukung channel ini, silakan klik like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian dapat memperoleh informasi tentang pembelajaran lainnya. Untuk kalian yang telah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada saran ataupun pertanyaan, silakan tulis komentarnya di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.